Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudaraku semuanya, di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi Tahsin Bersanad sebagaimana yang terdapat dalam Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, kemudian dari anak-anak sampai dengan lansia, masih berada pada jilid 1. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan tempat-tempat keluarnya huruf atau disebut dengan makharajil huruf, sudah sampai pada masalah gunnah atau dengung. Dan di sana saya tidak akan, dan sekarang saya tidak akan membahasnya lagi karena kemarin kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita tiba pada latihan latihan membaca huruf-huruf hijaiyah, maka karena di dalam membaca huruf-huruf hijaiyah itu harus mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf yang disebut dengan makharajil huruf, dan yang kedua harus mengetahui sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah atau yang 29 itu. Karena kita harus mengetahui sifat-sifat huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran atau yang berada dalam huruf-huruf Arab 29 itu, maka perlu kita bahas dulu tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab. Kita ketahui bersama-sama bahwa di dalam mempelajari sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab itu sangat penting, karena kita sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab itu jika kita abaikan itu sangat mempengaruhi atau dapat mempengaruhi suara dari huruf itu sendiri. Kenapa? Karena masing-masing huruf itu contohnya dia mempunyai sifat seperti ada huruf yang mempunyai sifat hamas, samar, kemudian ada huruf-huruf yang mempunyai seperti yang berada dalam bagan ini, ada huruf-huruf yang mempunyai sifat jahar atau jelas atau keras. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dulu sifat-sifat huruf yang ada di dalam bahasa Arab. Sifat huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu yaitu menjadi dua atau menjadi dua bagian, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan. Huruf yang mempunyai lawan yaitu seperti keras dan samar disebut dengan jahar dan hamas. Kemudian ada huruf-huruf yang mempunyai sifat kedua sidah, keras atau tertahan, dan rohowa. Dia berlawanannya, sidah dan rohowa, tertahan dan mengalir, atau sidah dan rohowa itu keras dan lunak. Kemudian di dalam kedua sifat tertahan atau keras dan lunak ini, di sana ada sifat bainiyah di antara sifat tertahan dan lunak, atau sifat tertahan dan mengalir, atau di antara sifat keras dan lunak, disebut dengan bainiyah atau tawasud. Kemudian yang ketiga, sifat yang mempunyai sifat lawan yang ketiga adalah isti'laya. Sifat yang ketiga ini adalah isti'la, naik, atau lisan kita naik, kemudian lawannya adalah istifal, lisan kita turun. Kemudian yang keempat adalah itbak atau tertutup, tertutup katup atau tertutup pita suara kita di dalam mengucapkan. Kemudian yang kedua, tertutup pita suara kita, terbuka pita suara kita di dalam mengucapkan huruf tersebut. Ini harus kita pelajari satu persatu. Ini yang pertama. Jadi dalam membahas sifat-sifat huruf Arab, yang pertama adalah sifatnya mempunyai lawan. Kemudian yang kedua adalah ada sifat-sifat dalam bahasa Arab yang tidak memiliki lawan atau tidak mempunyai lawan. Jadi dia berdiri sendiri, seperti sifat di sana ada sifat safir, kemudian ada kolkola, kemudian ada lin, kemudian ada inhirof, ada takrir, dan ada tafasi, ada istitolah dan gunnah. Gunnah ini sifat, kita membahas sifat bukan membahas tempat-tempat keluarnya huruf. Kita membahas sifat-sifat huruf seperti yang terlihat pada gambar ini. Kita mulai akan membahas sifat-sifat huruf yang mempunyai atau yang
berlawanan ya, sifat-sifat huruf yang berlawanan. Tetapi sebelumnya yang perlu kita ketahui, ini terlihat pada gambar ya, ini contoh sifat huruf yang berlawanan. Kita akan mulai dengan hamas. Tetapi di dalam kenapa kita harus memulai sifat-sifat huruf yang berlawanan, hamas dan jahar, yaitu sifat hamar dan jahar, yaitu sifat samar ya. Ini hamas ini adalah sifat samar dan sifat keras atau sifat jelas ya. Memang kita akan meninjau sifat hamas ini dari, atau hamas dan jahar ini kita akan meninjau dari segi mengalir dan tertahannya napas ya. Karena huruf-huruf Arab itu kita akan tinjau dari, jika ditinjau dari segi mengalirnya dan tertahannya napas itu, dia terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah yang harus kita pahami ketika kita akan belajar tentang sifat hamas atau sifat samar atau dibaca samar, maka huruf-huruf bagian dari sifat huruf-huruf samar itu terbagi atas 10 ya. Terbagi atas 10 kata-kata atau 10 bagian, biasanya disingkat dengan kata-kata. 10 bagian itu disingkat dengan kata-kata sakata, fahasahu, sahsun, atau huruf-hurufnya itu di sana ada sin, kemudian di sana ada kaf, kemudian di sana ada ta. Ini sifat-sifat huruf samar ya. Ta, kemudian di sana ada fa, kemudian ada ha, fa, ha, kemudian sha, kemudian ho dan sod. Itu sifat yang pertama ya, sifat hamas. Kemudian kalau kita, yang kedua adalah sifat jahar. Sebelum kita membahas sifat hamas, maka yang kedua kita harus ketahui mempunyai sifat jahar. Jahar itu dibaca keras atau jelas. Ya, ini huruf-hurufnya terbagi atas 19. Artinya selain dari sifat-sifat hamas. Kalau hamas ada 10 huruf, kalau yang jahar ada 19 huruf. Selain dari yang saya sebutkan tadi, yang disingkat dengan sakata, fahasahu, syahsun ya. Itu adalah sifat jahar. Baik, kita akan mengetahui dulu sebelum kita melihat pembahasan sifat hamas, bahwa definisi dari sifat huruf hamas adalah samar. Samar maksudnya samar dalam pendengaran, dikarenakan dua pita suara membuka dan tidak bergetar, juga karena banyaknya udara pernapasan yang berhembus, misalnya yang terdapat pada makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf shin. Ya, ini seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja sifat huruf yang mempunyai sifat samar ya, hamas. Ini saya contohkan aja, misalnya pada huruf shin. Ya, kita sudah ketahui, kita ingat kembali sebelum kita mengetahui sifatnya harus samar. Ini sifatnya shin, samar. Kemarin kita sudah belajar tempat shin seperti yang terlihat pada gambar ini, dengan cara menaikkan lisan bagian tengah ke atas tapi tidak sampai tersentuh pada lisan pada langit-langit ya. Maka sifat shin ini ketika kita mengucapkan, dia pita suara yang ada di tenggorokan ini terbuka seperti ini. Shin, jadi tidak tertahan, hamas ya. Dia samar. Shin ya. Kalau diberi harokat menjadi sha. Sha, pita suaranya terbuka seperti ini. Ini yang dimaksud dengan kita ketika kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang berada dalam bahasa Arab. Ini contoh ya. Contoh, salah satu contoh dari 10 sifat ya, dari 10 sifat huruf-huruf hamas yang ada di dalam huruf-huruf hijaiyah. Saya contohkan satu-satu saja, karena kalau dibahas semuanya sifat yang 10 seperti yang saya katakan tadi, sin, di sana ada kaf dan tak dan lain-lain, itu waktunya nanti habis satu-satu huruf ini, satu-satu huruf aja. Tadi kita sudah membahas sifat huruf dari hamas. Kemudian yang kedua, mari kita melihat sifat huruf jahar ya. Sifat huruf jahar ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, sifat huruf jahar contohnya kita akan lihat pada huruf lam ya.
Tetapi definisi dari jahar harus kita ketahui, yaitu kita harus membaca keras atau jelas dalam pendengaran maksudnya ya. Dikarenakan dua pita suara dari huruf jahar atau sifat jahar ini adalah mengatup atau tertutup. Ya, seperti yang terlihat pada gambar. Pita suaranya tertutup ketika kita melafazkan makhrajil huruf lam atau la. Dia tertutup ya. Tetapi di sana banyaknya udara pernapasan yang tertahan ketika kita melafazkan makhrajil huruf la, itu udaranya tertahan. Jadi sifatnya itu tertahan. Misalnya ketika kita melafazkan la itu kan tempatnya kan seperti ini. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. La, ini tertahan. Dengan kita mengetahui sifat jahar, kita akan sebutkan jelas dan keras. La, seperti itu. Ini ketika kita melafazkan dia tertahan. Karena sifatnya tertahan seperti ini, maka katup atau pita suara yang berada di sini tertutup. Kalau hamas atau samar tadi terbuka ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, ini adalah contoh-contoh dari sifat-sifat huruf dan jahar itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa sifat-sifat dari huruf jahar itu ada 19 selain dari sifat-sifat yang ada di huruf-huruf hamas. Kalau huruf hamas itu huruf hijaiyahnya ada terbagi atas 10 ya, seperti yang telah saya sampaikan di awal pembahasan tadi. Ya, karena waktunya telah habis dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya setelah kita mempelajari sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab, yaitu yang berlawanan hamas dan jahar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sifat-sifat huruf, yaitu siddah atau tertahan, dan rohwa mengalir, dan juga sifat bainiyah di antara sifat tertahan, huruf tertahan, dan di antara sifat rohwa atau mengalir, atau juga disebut siddah dan rohwa itu disebut juga sifatnya keras dan lunak. Kemudian ada sifat di antara keras dan lunak disebut dengan sifat bainiyah atau tawasud. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus tahsin ini agar kita insya Allah akan mendapatkan banyak manfaatnya di dalam ketika kita membaca Al-Quran.